Ya, Sahabat TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam obrolan kesehatan dan kita kembali nih ke dokter Nana ya dokter. Tadi kan itu apabila anak yang disapih sebelum waktu yang dianjurkan gitu ya. Kalau misalnya lewat dari waktu yang dianjurkan itu kira-kira apa yang bakal terjadi juga dok? Kalau secara tadi ya sudah kita sampaikan kalau dari ilmu kesehatan sih nggak ada masalah. Jadi banyak kan mungkin mitos jangan dikasih lagi kan itu susunya udah basi gitu. Padahal mana ada gitu kan ASI yang fresh keluar dari payudara itu kan ya tetap fresh gitu. Nggak masalah, jadi tidak akan menimbulkan masalah kesehatan meskipun diberikan lewat dari 2 tahun mungkin ya itu, tapi sudah nggak cukup gitu. Jadi jangan lagi dijadikan sebagai harapan sumber nutrisi lagi gitu kan, karena ya masih ada, jadi gizinya masih ada, antibodinya masih ada, cuma ya tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi lagi. Jadi untuk sebagai pelengkap mungkin bisa, tapi tidak yang utama. Kemudian kalau dari segi psikologis juga bilang jangan nanti anaknya manja gitu. Nggak ada sih, nggak masalah sebenarnya. Justru ada yang bilang bahwa menyusui lebih dari 2 tahun anaknya malah cenderung lebih percaya diri karena dia nggak kekurangan bonding dengan ibunya tadi. Benar ya. Jadi nggak masalah. Jadi kecuali misalnya ada indikasi tertentu, misalnya ibunya hamil lagi yang tidak memungkinkan dia untuk menyusu, atau ya banyak faktor yang ibunya sakit kan. Nah, kalau tadi kan sebenarnya kalau secara kesehatan untuk anaknya ketika disapih melewati waktu yang dianjurkan tidak ada masalah ya dok ya. Hanya nutrisi yang mungkin tidak sebanyak pada saat dia eksklusif ASINya. Tapi kalau ke ibunya, apakah ada pengaruh ketika melewati masa anjuran itu dokter? Ketika anaknya lama gitu menyusuinya? Ke ibunya nggak ada. Nggak ada juga ya? Paling ibunya cuma dapat ini ya, dapat nyinyiran dari kiri kanan biasanya itu. Padahal sebenarnya nggak masalah. Kadang ya itu yang sering saya temui di beberapa pasien gitu kan. Ibu dan anaknya itu belum rela untuk berpisah, tapi keluarga sekitarnya tuh bilang sudah kayak memanas-manasi untuk udahan aja gitu. Gimana ya, orang lagi sayang-sayangnya dipisahin kan nggak enak. Sebenarnya nggak ada masalah selama ibu dan anaknya memang masih mau ya? Silakan. Oke, artinya kalau untuk ibu dan anak memang tidak ada permasalahan untuk waktu ya, untuk penyapian. Nah, kalau untuk nutrisi, tadi kan kita disampaikan pada saat menyusui itu ada nutrisi yang secara eksklusif didapatkan dari ASI. Itu apa aja sih dok nutrisinya dok? Macam-macam. ASI itu sumber tenaga buat bayi. Jadi di situ ada gula, ada lemak, ada protein gitu kan. Kemudian juga ada antibodi yang merupakan zat untuk melawan infeksi. Ada air yang juga jadi kebutuhan utama. Oke, nah dokter, kalau kita lihat kan sekarang kasusnya itu banyak ya, ibu-ibu yang mau menyapih anaknya itu dengan mengoleskan sesuatu balsam misalnya, atau minyak kayu putih, banyak hal-hal yang mungkin iya gitu kan ya, biar anaknya itu ada efek jerah lah untuk menyusui pada ibu. Apakah itu boleh dokter? Tidak dianjurkan ya, karena ya itu tadi ibaratnya lagi sayang-sayangnya lalu direnggut gitu kan kesenangannya. Saat anak kecil itu kan ibu itu kan dunianya itu. Jadi segalanya dia menggantungkan harapannya, kepercayaannya pada ibu. Jadi kalau sewaktu-waktu dia ya kayak gitu tadi kan dioleskan macam-macam, kok kayaknya dia merasa kayak dibohongi jadinya. Jadi nanti justru dia malah hilang kepercayaan pada ibunya, timbul trauma, dia takut dan iya bener ya. Nah, itu kalau untuk ke ibunya sendiri, apakah nggak berbahaya untuk payudaranya dokter? Kalau zat-zat yang biasa dipakai kayak minyak kayu putih dan lain-lain. Tapi kan memang untuk tubuh gitu ya? Mungkin di beberapa mungkin timbul reaksi alergi. Kalau nggak cocok mungkin ya minyak kayu putih diletakkan di sekitar puting itu kan agak lebih sensitif. Iya benar. Iya. Nah, kalau ada lagi itu kan tadi kan yang dioleskan ya dokter. Nah, ada lagi kasus itu yang memisahkan anaknya menyapih itu dengan cara menjauhkan antara ibu dan anak. Nah, itu gimana dokter kalau sama gitu? kayak tadi, jadi coba aja bayangkan kita kayak
biasanya kan apa ya, anak itu nempel sama ibunya gitu kan, apa ya, saat menyusu itu kan berpelukan mereka, saling bertatapan gitu kan. Tahu-tahu tiba-tiba gitu dipisahkan, misalnya anaknya disuruh tidur di kamar sebelah. Iya benar. Iya, jadi anaknya ya itu yang ditakutkan, dia merasa apa ya, merasa dibohongi dan timbul trauma, itu yang ditakutkan. Padahal ini mereka sudah dengan susah payah membangun bonding sejak lahir gitu kan. Kalau tahu-tahu perpisahannya seperti itu kok sayang. Endingnya jadi jelek ya gitu ya. Saya nggak baik-baik. Lagi sayang-sayangnya dipisahkan nggak baik-baik lagi ya gitu ya, jadi ada trauma sendiri gitu. Nah dokter, kalau kita lihat ini kan cara menyapi sesuai dengan tema kita pada hari ini dokter. Nah, menyapi dengan cinta, sebenarnya itu gimana sih dokter, tipe ideal untuk menyapi yang baik dan benar gitu? Oke, nah karena kan kalau kita lihat ya, menyapi itu dokter ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan gitu kan ya. Nah, gimana idealnya yang paling membuat ibu dan anak itu merasa nyaman? Yang pertama, ya apapun ya, kita mau melakukan apapun itu harus ada concern dulu, harus ada persetujuan kedua belah pihak. Ibunya oke, anaknya oke, itu dulu. Jadi yang paling mudah, jadi anak-anak ini kan ya mungkin agak susah ya kalau diberi pengertian, mungkin karena tingkat pemahamannya, kemampuan yang memahami itu kurang. Jadi tips yang pertama itu sounding dari jauh-jauh hari. Jadi dikasih tahu nih anaknya, misalnya kakak nanti kalau sudah umur 2 tahun nggak usah nenek lagi ya gitu. Itu jauh-jauh hari diulang-ulang. Nanti kan mungkin timbul pertanyaan kenapa gitu ya. Nanti bisa kita jelaskan pelan-pelan, misalnya karena kakak sudah besar, nanti kita apa ya, nggak usah nenek lagi, nanti kita minum air atau minum susu yang lain, atau kita nanti kasih makanan. Jadi ya dijelaskan pelan-pelan kenapa, jadi jangan dibohongi. Misalnya bilang ini susunya pahit lah, itu jangan, jadi dijelaskan kenapa. Kemudian harus ada dukungan dari sekitar, jadi ayahnya harus paham juga. Nah, mungkin alasan mungkin yang diberikan kepada anak, bagaimana sih dok cara mengedukasi anak itu agar paham dan juga mengerti nantinya ketika harus berpisah, harus disapi oleh ibunya dok? Saya rasa ini ibu masing-masing anak punya trik yang beda, karena yang paham karakter anaknya itu adalah ibunya yang paling paham. Jadi ya itu tadi, yang pertama jangan dibohongi, kemudian jangan dipaksa mendadak gitu. Jadi bertahap, mungkin frekuensinya mulai kita kurangi. Misalnya kita nih punya niat nih 2 tahun mau disapi. Jadi mungkin sejak beberapa bulan sebelumnya sudah mulai dikurangi. Kalau sehari dia bisa menyusu 5 kali, mungkin kita kurangi 3 kali. Frekuensinya Betul. Ya. Tujuannya anaknya nggak kaget dilepas asinya, ibunya juga tidak sakit payudaranya mendadak dikurangi. Oh, kalau mendadak itu dia ada karena kan produksinya masih banyak, terus nggak kita berikan nih, kan sakit payudaranya. Jadi bengkak gitu ya? Jadi mengurangi frekuensi itu salah satu tips juga supaya ibunya juga nyaman saat menyusui, saat menyapih. Saat menyapih, jadi juga frekuensi asinya juga harus diperhatikan ya dokter, mungkin pelan-pelan gitu ya, kayak hubungan lah ya, kalau misalnya kita pelan-pelan gitu kan ya dokter. Iya betul, nggak bisa langsung gitu ya. Oke dokter, kita setelah ini akan memasuki segmen terakhir ya, kita jeda lagi nih dokter ya, kita akan simak setelah jeda pada berikut. Sampai jumpa bersama kami di obrolan kesehatan.